Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang mengenal Allah melalui dalil akli. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran ini, sebaiknya kita berdoa dulu agar Allah memberikan kemudahan, kelancaran, juga berkah saat kita belajar. Berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, selanjutnya setelah kalian belajar dari akidah akhlak mengenal Allah melalui dalil akli ini, semoga kalian dapat lebih mengetahui bahwa Allah itu ada dan Allah adalah pencipta makhluk dan pencipta seluruh alam semesta, dan kita semakin yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Kita mempelajarinya dengan melalui dalil akli atau dalil akal. Kita mulai ya anak-anak. Anak-anak, mengenal Allah melalui dalil akli. Kalian tahu tidak siapa Tuhan kita? Tuhannya kalian, Tuhannya Bu Arwin, Tuhannya semua orang yang ada di muka bumi ini. Sudah tahu siapakah Tuhan kita? Ya, Tuhan kita adalah Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dialah pencipta alam semesta ini. Kita harus selalu bersyukur, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Anak-anak, mengapa kita belajar melalui dalil akli? Dalil akli itu apa? Dalil mengenal Allah melalui dua cara, yaitu dalil nakli dan juga dalil akli. Kalau dalil nakli itu yang sudah tertulis, sudah ada di dalam misalnya Al-Quran, hadis dan lain-lain, itu namanya nakli. Kalau dalil akli itu menggunakan akal. Jadi akal pikiran kita gunakan untuk mengenal Allah. Nah, kalau kalian semuanya sudah siap, kita mulai bersama-sama. Oke? Nah, ini anak-anak. Coba kalian lihat, mengenal Allah melalui dalil akli. Ini gambar apa sayang? Iya, ini adalah gambar bola. Ini gambar bola. Kemudian Bu Arin punya lagi, ini gambar apa sayang? Iya, ini adalah gambar jeruk. Kemudian Bu Arin punya lagi, ini adalah gambar sepeda. Betul, sekarang banyak sekali ya yang suka naik sepeda berjalan-jalan. Nah, dari keterangan ini apakah bola, jeruk dan juga sepeda ini ada sendirinya dengan sendirinya atau ada yang membuatnya? Iya, betul. Ini ada yang membuatnya, ini juga ada yang membuatnya, ini juga ada yang membuatnya. Seperti kita kalau besok sudah masuk sekolah. Ada meja, ada kursi, di rumah ada tempat tidur, ada televisi, ada handphone. Itu ada dengan sendirinya ada atau dibuat oleh seseorang? Iya, betul. Jadi semua barang-barang yang ada di dalam tempat kita, yang kita lihat, yang kita bisa raba, bisa kita pegang, bisa kita saksikan, itu dibuat. Ada yang ada yang membuatnya. Nah, berarti kita sepakat ya bahwa barang-barang itu semua yang ada di muka bumi ini ada yang membuatnya. Kemudian Bu Arin punya lagi gambar. Di sini adalah gambarnya orang. Ini ada ayah, kemudian ini ada ibu, ini ada anak, dan ini ada anaknya juga. Jadi kakak beradik punya kedua orang tua. Anak-anak, Bu Arin mau bertanya, di antara keempat orang ini ada dengan sendirinya atau diciptakan? Ada yang menciptakan ya? Ya. Nah, sama dengan halnya dengan meja, kursi, buku, lemari dan lain-lain, itu ada yang menciptakan. Seperti itu juga dengan manusia. Manusia juga ada yang menciptakan. Nah, kemudian coba kalian perhatikan, kalian lihat di sekitar kita ada pohon, ada bunga berwarna-warni ya, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning, bahkan ada yang hitam. Nah, itu ada dengan sendirinya atau ada yang menciptakan? Ada yang menciptakan, betul. Kemudian lagi, kalian lihat pada pagi hari,
muncul matahari. Pada sore hari mataharinya terbenam. Kemudian pada malam hari muncullah bulan dan bintang. Bagus sekali. Itu ada dengan sendirinya atau ada yang menciptakan? Betul sekali. Ada yang menciptakan. Nah, kalau ada yang menciptakan, kira-kira siapa yang menciptakan itu? Manusia? Atau ada zat lain yang lebih kuat yang menciptakan hal tersebut? Iya. Bu Arwin ceritakan kepada kalian, kalau meja dan kursi, lemari, tempat tidur dan lain-lain itu diciptakan atau dibuat oleh manusia. Sedangkan kita, kalian, ayah ibu, kakek nenek itu ada karena ada yang menciptakan, yaitu Allah. Paham? Ya, sekarang kalian lihat di sekeliling kalian semuanya. Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada alam semesta. Bahkan kalian berjalan-jalan ke sebuah tempat bagus sekali. Itu karena ada yang menciptakan. Tidak ada dengan sendirinya. Coba lihat, sedemikian bagusnya pemandangan yang ada di hadapan kalian ini karena ada yang menciptakan. Siapa kira-kira zat yang menciptakan itu? Yang menciptakan itu adalah Allah. Paham? Nah, maka Allah disebut dengan Al-Khaliq. Artinya bahwa beliau adalah pencipta dari semua makhluk, baik itu makhluk yang hidup maupun makhluk yang mati. Segala yang diciptakan Allah disebut makhluk. Allah menciptakan makhluk itu ada yang tampak, tetapi ada juga yang tidak tampak. Nah, pasti kalian bertanya, Bu, kalau semua yang menciptakan di seluruh alam semesta ini Allah, lalu yang menciptakan meja kursi itu siapa? Pada dasarnya yang menciptakan meja kursi itu juga Allah. Bahannya dia terbuat dari apa? Dari kayu. Kayu berasal dari apa? Dari pohon. Pohon ada dengan sendirinya? Tidak, Allah yang menciptakan. Nah, baru setelah ada bahan dasarnya dibuat, dirakit, dimanufaktur oleh manusia. Sampai di sini jelas, paham? Nah, dari ciptaan Allah yang tidak kelihatan dan kelihatan itu, yang kasat oleh mata ada manusia, kemudian ada hewan, kemudian makhluk matinya ada air, ada angin, ada bulan dan matahari, itu disebut dengan nyata. Sedangkan makhluk yang diciptakan oleh Allah yang tidak kelihatan disebut dengan gaib, atau masing-masing itu adalah malaikat, kemudian ada setan, ada jin, kemudian juga ada iblis. Nah, itu juga makhluknya Allah, semuanya diciptakan oleh Allah. Ada yang gaib dan juga ada yang nyata. Nah, anak-anak sekarang kalian bertanya dalam hati mesti, iya, saya tahu kalau ada yang menciptakan adalah Allah. Tapi mana Allah? Mana Allah? Tidak ada. Tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat. Kemudian ada di mana Allah? Jawabannya begini. Coba, kalau kalian pernah berjalan-jalan di pantai, ya, kalian berjalan-jalan di pantai, itu ada perahu yang bergerak. Ada yang menggerakkan tidak, nak? Iya, ada yang menggerakkan. Yang menggerakkan itu angin. Apakah kalian bisa melihat angin? Tidak bisa. Kemudian kalian lihat, pada suatu ketika kalian sedang ada di dalam rumah, kemudian ada suara sangat keras, duar. Kalian kaget mencari sumber suara itu, dan ternyata itu adalah suara guruh atau guntur. Apakah kalian bisa melihatnya? Bisa meraba gunturnya? Tidak bisa kan? Nah, ini yang sering kita alami di sekitar kita. Tapi kalian tidak pernah merasakan ini. Suatu ketika ada teman kalian yang mengeluarkan bau kentut. Ada kan kentut? Ya. Kemudian tercium baunya. Aduh, ya Allah, ambune gitu ya. Di sekitar kalian itu, apakah kalian bisa meraba itu untut? Tidak bisa. Apakah kalian bisa melihat apa itu
gas yang sudah dikeluarkan oleh teman kalian? Tidak bisa. Tapi ada tidak? Ada. Itulah gaib, tidak kelihatan tapi ada, dan diyakini bahwa Allah itu ada, tempatnya di ars Allahnya sana, yaitu di kerajaannya Allah, dan beliau tidak ditampakkan, zat yang tidak tampak tetapi ada. Buktinya apa? Buktinya alam semesta ini tidak mungkin ada suatu hal yang begitu hebat tanpa ada penciptanya. Iya tidak? Iya. Kalau sedangkan ini ada sebuah botol, ini sekecil ini saja ada penciptanya. Kalau dunia dan istrinya berserta kita, kok sampai tidak ada penciptanya adalah hal yang mustahil. Jadi sekalian yakin ya di dalam hati bahwa yang menciptakan ini semua ada meskipun tidak tampak adalah Allah. Nah, dari apa yang sudah Bu Arwin sampaikan ini, Bu Arwin harap kalian paham dan mengerti tentang mengenal Allah melalui dalil akli atau Allah sebagai pencipta makhluk. Sampai di sini keterangan dari Bu Arwin. Lain kesempatan kita sambung lagi di minggu selanjutnya. Bu Arwin harap kalian paham. Tidak ada tugas hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.